Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan sahabat-sahabat Latansa Tour Eropa atau Latansa Horizon, serta para customer yang saya hormati, saya muliakan. Bersama ini saya ingin memberikan maklumat dan atau informasi berkaitan dengan perkembangan virus corona yang ada di Belanda dan atau kaitannya dengan perjalanan atau rencana perjalanan Anda ke Eropa. Pada saat ini, sebagaimana kita yang tahu, wabah pandemi gelombang pertama di Eropa alhamdulillah telah berlalu. Jadi masa parahnya sudah kita lalui, dan sejak tanggal 15 Juni itu negara-negara perbatasan Uni Eropa yang sebelumnya ditutup sudah dibuka untuk warga Eropa dan atau yang tinggal di Eropa untuk melakukan perjalanan dan atau melakukan wisata ke beberapa negara Uni Eropa. Yang di luar Eropa sayang sekali masih ditutup dan atau sangat dibatasi, ya, hanya untuk orang-orang yang sangat tertentu lah, misalnya diplomat dan atau tenaga medis yang memang diperlukan. Sayang sekali beberapa waktu ini kemudian terjadi lonjakan kembali penderita-penderita atau orang-orang yang tertular oleh virus COVID-19. Menurut informasi yang saya dapatkan dari Kementerian Luar Negeri Belanda, beberapa negara yang saat ini kasusnya cukup tinggi di Belanda sendiri, yaitu ada di Amsterdam dan Rotterdam. Di dua kota ini sangat diwajibkan untuk memakai masker, dan secara umum informasi yang saya dapatkan di Belanda itu sekitar 2000-an kasus baru. Namun memang bisa kita lihat atau kita syukuri bahwa mungkin banyak sekali penderita COVID ini yang tanpa gejala, katakanlah begitu, dan atau tidak separah kejadian pada gelombang pertama. Jadi keadaan di dalam Belanda sendiri sih masih relatif sangat aman, sangat nyaman. Kami sendiri juga ya bisa dengan sangat rileks lah melakukan kegiatan gitu, dan bahkan berkumpul misalnya selama liburan ini mengajak anak-anak ke camping atau ke tempat kerumunan seperti kolam renang di ruang-ruang publik seperti itu. Namun memang keseluruhan daripada tempat wisata dan atau segala macamnya itu mereka memperlakukan kebijakan dari COVID-19, seperti misalnya melakukan reservasi di hari-hari sebelumnya ketika misalnya kita menginginkan untuk naik menyewa perahu atau misalnya untuk ke restoran. Bahkan kita harus meninggalkan identitas kita, ya, misalnya alamat, nama dengan jelas. Jadi ketika misalnya ada satu timbul klaster baru, pemerintah bisa segera melacak. Jadi beberapa tempat-tempat publik, supermarket, hotel menyediakan cairan desinfektan atau alkohol untuk cuci tangan. Untuk kewajiban masker sendiri di Belanda masih terbatas pada beberapa tempat saja, yaitu di kota Amsterdam dan di kota Rotterdam, dan kemudian juga di tempat-tempat transportasi publik seperti kereta dan juga bus. Kalau boleh saya gambarkan, secara keseluruhan sangat aman-aman saja. Namun dari berita yang kami dapatkan dan informasinya bahwa memang dua kota ini, yaitu Rotterdam dan Amsterdam, di sini ada kenaikan yang cukup signifikan bagi penderita COVID-19. Namun sekali lagi ini jauh lebih santai, katakan begitu, daripada pada saat pandemi awal, ya. Jadi beberapa bulan yang lalu atau di awal tahun ini. Nah, secara keseluruhan di Eropa sampai saat ini perbatasan masih dibuka untuk citizen, European citizen, dan atau orang-orang yang tinggal di Eropa. Dan juga di negara-negara lain, dari Kementerian Luar Negeri, saya mencari info untuk travel advice yang saya dapatkan, yaitu di beberapa negara lain seperti di Prancis, tepatnya di kota Paris dan Marseille,
Kemudian di Portugal, Lisabon khususnya, dan di Belgia itu di Antwerp dan Brussels, itu kota-kota ini mendapatkan Travel Advice Orange, yaitu di mana statusnya merupakan kota-kota yang dianjurkan untuk tidak ke sana, hanya untuk keperluan yang sangat mendesak, dan bahkan kemungkinan diharuskan untuk atau diwajibkan untuk karantina ya jika kita melakukan ke sana. Seperti di Antwerp misalnya, kalau misalnya kita melakukan kunjungan di sana 2 hari saja misalnya minimal, itu harus wajib karantina. Dan di Belanda sendiri secara politik ini lagi banyak diskusi tentang kewajiban karantina setelah berkunjung dari negara-negara yang berstatus orange. Nah, kalau saya lihat semuanya dari Kementerian Luar Negeri ini, hanya negara-negara itu dan tempat-tempat itu saja yang mendapatkan travel advice yang relatif kurang aman, bisa dikatakan, tapi tidak ada kode merah ya. Bahkan Italia yang pada wabah pandemi pertama saat ini bisa dikatakan sangat aman karena tidak ada status orange sekalipun gitu loh, apalagi merah. Kemudian bagaimana perspektif daripada traveling Anda semuanya atau traveling kita ya ke negara-negara Eropa. Ini khususnya tentu dari Indonesia ya, para customer, ibu, bapak, dan sahabat-sahabat Latansa. Jujur perspektif awal, semula saya memprediksi sekitar bulan September ini sudah bisa dibuka kembali perjalanan dari Indonesia khususnya ya ke Belanda dan atau negara-negara Uni Eropa lainnya. Namun itu prediksinya jika tidak ada gelombang kedua. Nah, dikarenakan sekarang gelombang keduanya muncul, katakan begitu, maka dengan berat hati prediksi yang semula sepertinya tidak akan bisa terlaksana karena ini masih menunggu daripada perkembangan gelombang kedua ini ya. Kita doakan sih dan kita sangat berharap ya bahwa gelombang kedua ini hanya selewatan lah, bisa dikatakan begitu, dan atau tidak menjadi parah. Trennya itu penderita COVID-19 banyak yang mengalami gejala ringan dan atau bahkan tanpa gejala. Jadi semoga ini pertanda baik satu sisi, dan ya semoga kita doakan bahwa ini tidak akan menjadi parah dan bisa segera berakhir ya. Semoga vaksinnya dan atau obat daripada virus corona bisa dapat segera diberikan kepada kita semuanya agar kita kembali dapat menjalani kehidupan new normal yang sesungguhnya, di mana kehidupan sebelum terjadi wabah corona. Kita bisa berjalan-jalan kembali, merencanakan perjalanan kita keliling Eropa kembali. Nah, demikian maklumat dan ataupun informasi pembaruan berkaitan dengan virus corona di Eropa dan atau prediksi serta kemungkinan perjalanan Anda, sahabat Latansa dan juga para customer Latansa. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada kita semuanya agar kita diberikan perlindungan daripada virus corona ini. Dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.